Oke, kita akan lanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu manners of articulations. Bagaimana, oh my goodness. Oke, bagaimana sounds itu terbentuk. Jadi ada beberapa cara kita memproduksi sounds dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah plosives atau stops. Jadi cara memproduksi bunyi ini adalah dengan kita menghambat udara terlebih dahulu. Jadi udaranya itu di stop terlebih dahulu, baru dikeluarkan, baru dirilis. Udaranya tidak langsung keluar. Itu disebut dengan stops. Manner stops. Bunyi-bunyi stops itu antara lain adalah sounds p dan b. P, b. Untuk memproduksi sounds p, caranya adalah dengan menggunakan bilabial, dua bibir. Kemudian udara yang akan membentuk sounds p ini kita hambat terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan. Itu disebut dengan sound stops. Stops. Teh, deh, keh, keh. Itu adalah beberapa sounds. Jadi, sounds tersebut bunyinya tidak langsung dikeluarkan, melainkan dihambat terlebih dahulu. Yang kedua adalah fricative. Dia merupakan lawan dari sound stops. Kalau tadi stops, bunyinya kita hambat terlebih dahulu, baru kemudian, udaranya dihambat terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan. Ketika udaranya dikeluarkan, maka akan muncul bunyi tersebut. Nah, kalau fricatives, udara tidak dihambat sama sekali, melainkan udaranya keluar terus, tanpa ada hambatan. Contoh misalnya di sounds of, v, s, z, sh, z. Nah, sounds tersebut pembentukannya adalah dengan mengeluarkan udara secara terus-menerus. F, fa, fa, vi, vi, vu, vu. Itu udaranya keluar terus-menerus tanpa ada hambatan sama sekali. Dan ini disebut dengan fricatives. Jadi sekali lagi, fricatives adalah bunyi yang diproduksi dengan mengeluarkan udara terus-menerus tanpa ada hambatan sama sekali. V, 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 v. Itu kan udaranya nggak ada yang dihambat, langsung keluar. V, v, v. Fricatives. Well, yang selanjutnya ada oral dan juga nasal. Jadi kalau oral itu ketika kita akan memproduksi bunyi, udara itu kan dipompa dari paru-paru, lalu naik dia bawa ke mulut. Terciptalah misalnya sounds p. Sedangkan ketika kita memproduksi bunyi nasal, udara yang dipompa dari paru-paru dibawa lalu naik ke hidung, sehingga muncullah sounds itu disebut dengan nasal. Semoga mudah dipahami sampai di sini ya. Oke, jadi ini nasal. Nah, nasal itu nanti kemudian ada yang plesisnya, entah dia bilabial di dua bibir atau alveolar atau di velar. Sini ya, berarti apa? Masih ingat? Lidah bagian belakang. Oke, seperti Oh ya, teman-teman, dari tadi saya selalu menulis seperti ini. Ingat, ini adalah simbol phoneme. Jadi sounds, satu persatu sounds yang dia bisa membedakan makna. Kalau ini adalah simbol dari alofon, variasi fonem. Saya belum menulis ini. Saya belum bikin variasi ini. Karena memang kita belum membahas alofon. Jadi jangan cuman nulis seperti ini ya, harusnya it should be like this. Kenapa saya kosongkan? Biar kalian
melihat proses ini. Oke. Kemudian ada contoh yang lain juga, yaitu beberapa manners of articulations untuk consonants yang lain. Kita punya affricates. Affricates itu merupakan kombinasi dari stop plus fricative. Maksudnya adalah sedikit nutup, sedikit ngebuka, or 50-50. Contohnya itu adalah voiceless post-alveolar affricate. Cah, 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 cah. Ditutup lalu kemudian sedikit tertutup kemudian dikeluarkan. Cah, j, j. Juga sama. Approximant, bunyi-bunyi seperti ini juga dia merupakan contoh yang lain. Approximant itu diproduksi dengan artikulatorsnya itu approach each other but do not touch. V, v, v. Oke. Agak mendekat, maju. Kemudian ada lateral. Lateral itu air flows over sides of the tongue. L itu jadi udaranya muncul atau keluar melalui bagian sampingnya lidah. L kan ketika memproduksi bunyi L itu agak naik dan menutup ya, tetapi kemudian sounds tersebut sebenarnya dia mengeluarkan udara dari samping-samping lidah kita. L gitu. Oke. Jadi itu tadi adalah manners of articulation. Summary-nya ada beberapa jenis manners of articulation. Kamu boleh bilang stops atau plosive, tapi lebih sering kita akan menggunakan istilah stop. Kemudian ada stop itu ingat ya, dia berarti dihambat dulu udaranya. Kalau fricative udaranya berarti tidak dihambat. Kalau kita memproduksi sounds sa, udaranya keluar terus. Kalau affricate setengah keluar, setengah stop, setengah fricative, jadi like the combinations between the two. Cah, j, nasal, ada di hidung, jangan lupa. Kemudian approximant, while we have approximant, ada juga central. Approximant consists of two, ada yang central, ada yang lateral. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang classifying consonants. Bagaimana cara mengklasifikasikan konsonan. Ini agak sedikit penting, terutama ketika nanti kita akan membahas distinctive features. Jadi distinctive features itu adalah fitur-fitur yang membedakan dari setiap sounds itu apa. Kita mungkin sedikit kesusahan untuk membedakan beberapa kata karena dia memiliki pronunciations yang hampir-hampir sama, kedengarannya sama, atau kedengarannya sama. Hal ini terjadi karena beberapa sounds memang memiliki sifat yang nearly the same, hanya mempunyai beberapa perbedaan saja. Nah, untuk bisa membedakan sounds tersebut perbedaannya apa saja, maka kita perlu mengklasifikasikan konsonan. Klasifikasi konsonan itu pertama dari apakah dia voiced or voiceless. Kalau voiced berarti ingat ketika we produce the sounds dia ada vibrations like stronger vibrations. Meanwhile, voiceless sounds are produced with less vibrations or without vibrations. Tanpa ada vibration sama sekali. Contohnya, saya salah. Contoh misalnya adalah, kita punya, kalau voice itu ada b, voiceless itu pah. Kemudian yang kedua ada places of articulations. Tadi ya, central or lateral, di tengah atau di akhir. Kemudian oral or nasal, hidung atau di mulut, cara udaranya itu dikeluarkan. Also, we have manners of articulations. Bagaimana cara kita memproduksi bunyi tersebut. Begitu.
Okay, so take an example. Kita akan menganalisis satu sounds, teman-teman. Di sini ada, oke, misalnya kita punya kata sing ya. Kata sing coba dianalisis. Lalu cara menganalisisnya itu gini. Pertama, dari kata sing ini kamu harus transkripsikan terlebih dahulu. Sing. Oke, saya sedikit susah, mungkin laptopnya dibalik dulu aja. Okay, well this one. So, kata sing ini maka kita akan pertama kita akan menuliskannya terlebih dahulu dengan cara membuat transkripsinya pasti. Okay, sing. Nah, okay, sing. Kata sing ini kemudian setelah kita buat transkripsinya, kita akan analisis dari sisi sounds per sound. Nah, kalau kita lihat kata S, huruf bunyi S ini, dia voice or voiceless. Berarti S itu voiceless. Berarti plus minus voice. Kita iris dulu. Oke. Minus voice. Kalau dia voiceless berarti kan minus voice ya. Kemudian plusnya ada di mana? Masih ingat plusnya? S itu ada di, oke, nanti kalian lihat ya. Kemudian oral or nasal, dia tidak ada centralnya. Okay, no oral or nasal. Well, this is actually oral. Kemudian mannernya dia adalah fricative. That's it. Ya. Nah, caranya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan menganalisis konsonan dari segi distinctive features. Distinctive features ini dibuat supaya kita lebih mudah untuk memahami konsep dan juga membedakan antar sounds, karena memang setiap sounds dia memiliki bunyi-bunyi yang berbeda. Oke. Ini adalah contoh dari International Phonetic Alphabet untuk setiap bunyi. Oke, ini saya hapus sebentar. Oke. Jadi tabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Well, ini adalah tabel bagaimana setiap bunyi itu. Di bagian atas ini berarti places, di bagian sini ini placesnya, di bagian sini ini adalah manners. Jadi memang kadang kita tidak hafal teman-teman. Well, that's gonna be fine. Nanti kalian bisa melihat aja tabel ini. Jadi kalau misalnya ingin menganalisis, kalian bisa melihat tabel ini. Kita lihat, oke, sounds p itu berarti placesnya di bilabial. Caranya plosive atau apa tadi plosive? Stop ya. Oke, stop. Kalau S berarti tempatnya ada di alveolar. Dental, boleh kita bilang dental. Kemudian dia alveolar, lalu ada caranya itu pembuatannya dengan fricative. Berarti udaranya keluar terus. Gitu. Ini juga sama. Beberapa cara yang bisa kita pakai untuk memahami bagaimana places and manners of articulations.
Jadi bisa kalian lihat tabel ini untuk mempermudah kita nanti ketika melakukan analisis distinctive features. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.